Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku adalah Kansa Syarifah Ramadanti Hadade dari kelas 10-2 di SMA Perjuangan. Nah, hari ini aku ingin menjelaskan penjelasan mengenai energi dan juga neraca. Langsung aja yuk kita mulai dari penjelasan energi. Nah, yang pertama adalah penjelasan mengenai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi dibagi menjadi 3, yakni energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, langsung aja yuk kita mulai ke energi kinetik. Nah, di sini ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergerak dengan kecepatan. Nah, energi kinetik ini memiliki rumus atau the formula. Nah, rumus dari energi kinetik adalah 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Nah, di sini aku mau menjelaskan M itu apa. M itu adalah massa suatu benda. Jadi massa misalkan adalah X-nya. Itu suatu kotak dengan massa 3 kilo. Jadi satuan dari massa adalah 3 kilo. Nah, selanjutnya adalah V atau kecepatan suatu benda. Dengan contoh, melaju 3 meter per second. Dengan artian V ini memiliki kesatuan M per S. Lanjut yuk ke soalnya. Nah, di sini aku ada penjelasan satu buah contoh soal. Sebuah bola bermassa 2 kilo bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Berapakah energi kinetiknya? Nah, yuk kita dimulai dari diketahuinya. Diketahui bola bermassa, massa ini adalah rumusnya seperti yang tadi aku jelaskan ya. Massa ini adalah M. Jadi kita pakai kita menjelaskan diketahuinya terlebih dahulu kalau ingin mengerjakan soal seperti ini. M-nya adalah 2 kilo. Yang aku ingatkan tadi, kalau massa adalah satuannya kilo. Nah, lanjut, dan bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Nah, kalau ada 3 meter per second ini, yang berarti meter per second adalah satuan dari V. Ya, aku lupa, ini aku perjelas lagi ya, meter per second. Nah, kalau ini adalah kilo. Oke, lanjut aja, kita tulis V sama dengan 3 meter per second. Nah, yuk kita langsung, yang ditanya ini sebelumnya, yang ditanya ini sebelumnya adalah berapakah energi kinetik dari bola tersebut. Nah, untuk mempermudah kita untuk menjelaskan di sini energi kinetik aku singkat menjadi EK ya teman-teman. Lanjut aja, yang ditanya berarti EK-nya. EK. Kita jawab. EK, kita masukin dulu ya rumusnya. EK ini adalah 1/2 M kali V pangkat 2. Langsung kita tulis 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Nah, di sini aku mau jelasin kalau ada V pangkat 2 seperti ini, berarti teman-teman harus mengkali si V-nya menjadi 3 pangkat 2. Langsung kita masukin 1/2 dikali M-nya adalah 2 kilo. 2 dan V-nya adalah 3 pangkat 2. Dengan hasil ini bisa dibagi jadi 1 per karena 1 tidak terlalu mempengaruhi dalam penjumlahan pembagian. Maksud aku adalah pembagian dan perkalian. Jadi kita langsung hapus saja juga si 1. 3 pangkat 2 adalah 9. Dan satuan dari EK, EP, dan EM adalah Joule. Ini adalah cara menghitung EK. Nah, kita lanjut yuk ke energi potensial. Yang aku ingin jelaskan mengenai energi adalah energi potensial yang aku bilang tadi. Energi potensial sendiri memiliki pengertian, yakni adalah energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Nah, energi potensial ini aku bisa jelaskan secara klarifikasi atau secara kejatuhannya. Dia tuh bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau energi potensial itu dia jatuhnya benda dari atas, ini adalah bola, ini benda atau bola ya, contohnya aja lah ya. Nah, itu jatuhnya ke bawah ke ketinggian tertentu, tergantung, itu bisa jadi di tanah, bisa jadi juga di ketinggian yang disebutkan di soal nanti. Nah, kalau energi kinetik yang tadi kita bahas di atas, energi kinetik ini adalah bergeraknya benda secara mendatar ataupun dia tidak jatuh dari atas intinya. Jadi bola yang bergerak ke sini.
Bisa bermacam-macam soalnya memang, tapi kalau kalian ingin mengerti lebih rinci apa sih yang membuat perbedaan energi potensial dan juga energi kinetik. Jadi bolanya tuh kalau potensial atau bendanya atau masanya itu bergerak dari atas ke bawah seperti jatuh ya. Seperti kelapa, bola dilempar dari atas, suatu buah yang turun dari pohon atau jatuh dari pohon. Nah, kalau energi kinetik ini adalah EK. Energi kinetik itu dia kecepatan mobil, kecepatan sepeda dan juga lain-lain. Oke, langsung aja kita masuk ke rumus yang ada di EP. Langsung di sini ada ya, ini formula dari EP adalah EP ini adalah kesingkatan dari energi potensial. Itu menjadi EP karena agar lebih cepat dalam menulis ya. Nah, formula dari EP adalah M dikali G dikali H. M ini adalah massa. Massa yang kita sebut dari massa yang tadi aku juga jelaskan dalam energi kinetik itu memiliki massa dan jenis yang sama, dan satuan dari massa adalah masih sama, yakni adalah kilogram. Oke, yang kedua adalah gravitasi. Gravitasi ini M per S ya. Jadi gravitasi dia macam-macam, tapi yang sering aku pakai adalah dari kebanyakan soal yang aku dapat adalah 10 meter per second. Tapi tergantung ya teman-teman, ada juga yang memakai angka lain, tapi ini tidak perlu dihitung alias sudah ditentukan dari sana soalnya mau memberi berapa. Dan yang terakhir adalah H. H ini ketinggian suatu benda, jadi kayak berapa meter dia jatuh dari atas, seperti itu ya. Lanjut aja, kita lanjut ke soal. Nah, soal ini adalah contoh soal dari energi potensial yang akan kita bahas. Contoh soalnya adalah sebuah kelapa bermassa 4 kilo. Bisa dilihat tadi massa itu berarti M rumusnya. Satuannya yang akan dimasukkan adalah M. Nah, jatuh dari ketinggian 12 meter. Ketinggian 12 meter ke tanah. Berarti ini adalah G-nya. Ini M-nya, ini G-nya. Nah, yang terakhir adalah yang kita perlukan adalah H. H ini bentuk soalnya kayak gimana sih, Kak? Dengan cara ini ke tanah. Nah, dengan gravitasi 10 meter per second. Berapakah energi potensialnya? Oke, kita langsung aja tulis ya teman-teman biar gak bingung. Diketahui M adalah 4 kilo seperti yang aku jelaskan tadi ya, dan G-nya itu dia 10 meter per second. 10 meter per second. Jangan lupa ya teman-teman untuk menulis second, karena angka 2 ini sangat penting dan dapat mengurangi nilai kalau kalian nggak tulis. Lanjut adalah H-nya. H adalah 12 meter ke tanah ya, berarti 12 meter jatuh ke tanah yang 0 meter. Jadi hasilnya ya 12 ya, tetap 12. Oke, lanjut aja, kita jawab. Yang ditanya dulu, jangan lupa, aku lupa, maaf teman-teman. Yang ditanya adalah berapakah EP-nya. EP ini adalah energi potensial. Maaf, ini aku singkat ya. Energi potensial. Jawab. Langsung masukin rumusnya yang tadi di atas, yakni M kali G kali H. Langsung kita masukin yang tadi sudah kita ketahui. M-nya adalah 4, G-nya adalah 10 meter per second-nya, ini kita satuannya kita dimin dulu aja ya. Dan H-nya adalah 12. Langsung kita kali ya. 4 kali 10 adalah 40, dan 40 dikali 12 adalah, kita satuin dulu, 40 kali 12 sama dengan 40 kali 12 adalah 480. Nah, kita taruh lagi di sini 440. Dengan satuan EP dan EK itu sama. Satuan EK adalah joule, dan EP juga memiliki satuan joule, alias energi ini memiliki satuan joule. Begitu ya, semoga dapat dipahami dari EP dan EK. Lanjut, kita membahas energi mekanik. Selanjutnya aku akan menjelaskan energi mekanik. Energi mekanik adalah, energi mekanik itu bisa juga disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, penjelasannya adalah total dari energi potensial dan energi kinetik. Di sini memang formula dari EM itu agak sedikit lebih rumit dibanding dengan EP dan EK, karena di sini sudah pasti ada dua keterangan, yakni EM1. EM1 adalah energi mekanik. Nah, yang kedua itu sudah pasti kita harus menjumlah sangat banyak. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat EP1 dan EK1, EP2 dan EK2. Yang aku maksud di sini adalah memang ini agak sedikit membingungkan. Jadi kan rumus dari EM ini adalah EM sebentar ya. EM1
EM ditambah EM atau sudah jelas, berarti ya terdapat EP dan EK. Seperti yang tadi ada di sini. Namun kenapa ini menjadi 2? Karena biasanya terdapat 2 gambar. Seperti contoh ini. Ini sudah pasti, ini kan sudah ada EP dan dari sini dan EK-nya. Jadi sudah pasti terdapat dua seperti ini, alias EM itu ada sebenarnya sekali adalah EM sendiri itu rumusnya kan dia antara energi potensial dan kinetik. Jadi EM sendiri itu ada EP ditambah EK. Tapi karena hal tersebut seperti biasa dan pasti, EM itu terdapat 2 EM, yakni EM1 dan EM2. EP1 dan EP2, EK1 juga EK2, tapi yang satu ini digabung seperti di sini, jadi EP1 dan EK1 itu sudah pasti digabung. Jadi sesama satu. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa sih jika rumus EM ini dipecah? Jadi seperti ini kan, aku ulang dari awal lagi ya. EM1 sama dengan sama dengan EM2. Karena di sini ada EM1 dan EM2, berarti EM ini sendiri adalah EP ditambah EK serta EP juga dari yang ini, dari sini turun ke bawah, EP juga tambah EK. Namun apa yang membedakan? Karena di sini terdapat 2 dan 1, berarti EP1 serta EK1. EP2 dengan EK2. Oke, kita pecah lagi ya teman-teman ya. Jadi EP tadi yang kita pelajari ada EP itu rumusnya M dikali G kali H ditambah ini 1 berarti ya EK itu adalah rumusnya 1/2 dikali M serta V 2. Maaf ya, V teman-teman, aku sedikit salah tulis. V 2. Ini adalah EP1. Lanjut, sama dengan M kali G serta H 2 ini berarti perwujudan dari ini ditambah 1/2 M kali V pangkat 2 yang kedua. Seperti itu kurang lebih untuk penjelasan EM nya teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke bagian neraca. Nah teman-teman, selanjutnya aku ingin menjelaskan mengenai neraca. Seperti yang aku sebutkan di awal, aku ingin menjelaskan terkait energi dan juga neraca. Neraca adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda. Itu sama aja ya, mengukur massa dan mengukur berat suatu benda. Nah, teman-teman, aku di sini ingin memperdalam terkait neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa yang umum digunakan di laboratorium. Ini perbedaannya ya. Kalau neraca Ohaus itu dia lebih detail, lebih teliti. Nah, kalau neraca yang biasa itu dia emang banyak banget macamnya. Jadi aku mau menjelaskan jenis neraca yang Ohaus. Kenapa dia digunakan hanya di laboratorium atau umumnya digunakan di laboratorium? Karena tingkat ketelitiannya yang tinggi. Nah, kalau neraca Ohaus ini juga terdapat beberapa jenis neraca Ohaus yang dibedakan. Dia dibedakannya berupa jumlah lengan dan juga ada yang digital. Cuman di sini cukup tahu aja ya, yang digital tuh ya yang biasa. Dia bisa langsung tahu. Nah, aku mau jelasin yang 2 lengan dulu. 2 lengan neraca Ohaus, 2 lengan memiliki 2 lengan yang masing-masing memiliki skala dan penggeser. Jadi ciri khas dari neraca ini emang memiliki alat penggeser yang akan menyeimbangkan si massa. Dan memiliki skala untuk menggeser mengukur massa benda. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga maksud aku, neraca Ohaus yang 3 lengan itu memiliki 3 lengan. Jadi dihitung dari lengan dengan skala yang berbeda-beda.
memungkinkan pengukuran lebih presisi. Jadi kalau yang neraca 3 lengan ini dia ada 3 lengan, jadi kayak gini, dan gini. Ini semuanya sama aja. Kalau yang ini itu dari 0 sampai 100. Kalau yang kedua ini dari 0 sampai 100 dalam berupa puluhan. Kalau ini ratusan. Yang pertama ini ratusan. Nah, yang ketiga ini dari 1 sampai 10. Alias 0 tapi sampai 10. Dari 1, 2, 3, 4, 5 bla 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 bla. Nah, cara ukurnya kalau memang ada soal yang sudah menentukan ini ada di sini, ini ada di sini, di sini. Itu caranya gampang banget. Aku ini ya, teman-teman. Aku jadiin singkatan. L itu adalah lengan. Jadi L1 ditambah L2 ditambah L3. Kayak gitu. Dari yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini. Begitu. Nah, kita lanjut ke neraca Ohaus 4 lengan. 4 lengan ini sama seperti ini, cuman memang dia lebih susah. Neraca ini memiliki 4 lengan, simpelnya seperti itu. Nah, aku akan memberikan contoh soal berikut ini. Nah, ini adalah contoh neraca yang sudah ditentukan. Jadi ini sudah berupa soal ya kalau kayak gini. Nah, jadi cara hitungnya adalah L1. L1 yang aku ajarin tadi ditambah L2 ditambah L3. Ini terusnya ya, kalau memang 4 berarti ditambah 4. Nah, kalau yang L1-nya ini yang paling atas. Atas itu ada 1. Itu 1, ini 2, dan ini 3. Berarti yang atas berapa nih? 150. Diketahuinya kita harus mengetahui ya cara hitungnya, cara ininya gimana. Nah, ini karena memang neraca ini lebih mudah daripada yang aku bahas tadi, yakni energi. Jadi kita langsung saja tulis di sini. Neraca yang pertama ini lengannya itu ada 150 ditambah 20 dan ditambah ini, kita harus teliti ya. Ini tuh ada di mana? Dia ada di 3. Karena bisa saja ini bisa jadi 3,5, 3,6. Jadi ini karena pas, jadi kita langsung tulis 3. 150 tambah 20 adalah 170. Ditambah 3 sama dengan 173. Maaf. Begitu. Nah, ini adalah hasilnya 173 gram. Biasanya adalah gram yang aku tahu, tapi kalau misalkan saya ada salah mohon dikoreksi. Nah, segini dulu ya teman-teman dari aku untuk hari ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan lumayan bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf untuk semuanya, baik pihak sekolah maupun mem saya yang terhormat Mem Ica. Kalau saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya penjelasannya. Apabila ada kekurangan mohon, sangat amat mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.